Silakan duduk. Oke, semua duduk tenang. Sesuai kesepakatan kelas kita, bagi yang masih menggunakan jaket dan coba kamu lihat di sisi kiri kanan kalian, di depan, di bawah meja, kursi. Ada sampah, tolong dipilih. Robby, buka jaket. Ada bukan dulu. Didingin aku. Oke, kalau sakit ya tidak masalah, tapi kalau yang sehat, tolong buka jaketnya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta Claudio bimbing kita dalam doa. Oh, di sini. Baik teman-teman semua, marilah kita temukan hadiah pikiran kita. Mari kita berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, puji dan syukur kami telah mendapat hadirat-Mu dan instansi dan berkatan hingga saat ini. Engkau masih memberkati kami sampai saat ini kami masih bisa menjaga kami. Baptikan karena pembelajaran kami, bukan yang kiranya Engkau memberkati kami supaya kami belajar yang baik. Berkati juga Ibu Guru yang mengajar kami, semoga mengajar kami dengan baik pula. Inilah permohonan kami ya Bapa, kami sudah mendapat hadirat-Mu dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Claudio. Baik, Ibu mau ngecek hadiran. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ketua kelas Dolphin ada? Tidak hadir. Ini sekretaris. Oke, Atika. Hari ini yang tidak hadir siapa? Berapa orang? Selain Dolphin. Dolphin kenapa Dolphin? Dolphin sakit. Oke, siapa lagi? Keisha sakit. Terus apa lagi? Blasius izin. Terus apa lagi? Fanny Ramini sakit. Oke, siapa lagi? Semi konser. Oke. Masih ada lagi? Oke. Nanti ini daftar hadir ini diangkat ya. Nanti diadakan untuk tanda tangan. Iya. Baik, semua tolong perhatian. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu minta semua tolong duduk yang tenang. Hentikan apapun yang sedang Anda lakukan, Andre, Ongki. Hentikan sejenak apa yang sedang kalian lakukan. Silakan ambil posisi duduk yang rileks, yang santai, tidak perlu berdempetan. Bila memungkinkan, rilekskan tubuh Anda, bahu kiri maupun bahu kanan, dengan atas pergelangan kiri dan kanan dirilekskan. Kemudian duduk secara rileks dan santai dengan tangan yang diluruskan di atas paha. Boleh, terserah, mau di atas meja boleh, di atas paha boleh. Nah, kemudian semua pejamkan mata, tutup mata, pejamkan mata, semua pejamkan mata, tidak usah buka sedikit, tutup mata sangat rapat. Rasakan udara yang masuk dalam tubuh kalian. Rasakan udara yang keluar dari tubuh kalian. Oke, bernapas secara perlahan. Bernapas secara perlahan, kemudian keluarkan. Bernapas perlahan, keluarkan.
Oke, sekarang sambil tetap bernapas dan sambil tutup mata, secara sadar pikirkan salah satu hal yang kamu rasakan hari ini. Mungkin rasa sedih, rasa senang, Adi tutup mata Adi, atau sementara rasa mengantuk, atau galau karena diputus pacar. Oke, tenang. Kemudian pikirkan hari ini apakah kamu sudah berguna untuk diri sendiri. Apakah saya sudah berguna bagi diri sendiri? Apakah berguna bagi orang lain, terkhususnya orang tua? Dan apakah saya bermanfaat bagi orang-orang di sekitar saya? Oke, baik. Setelah merasakan ini, secara sadar kalian sebutkan salah satu kekuatan yang kamu miliki, salah satu kemampuan yang kamu miliki. Berbicara perlahan di dalam hati, sendiri merasakan bahwa oh, saya bisanya seperti ini, kekuatan saya, kemampuan saya dalam apa, gitu dipikirkan, dibicarakan. Kemudian buka mata Anda perlahan. Jika merasa sudah siap, senyum pada diri sendiri. Pada diri sendiri, bukan orang lain ya. Senyum dengan diri sendiri. Oke. Semua tenang, perhatian. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Oke, semua perhatian video yang ada di depan. Oke, semua tenang dan perhatikan, simak baik-baik. Semua simak. Semua simak baik-baik video ini ya.
Baik. Videonya sudah. Oke, jadi kata-kata dari Vila ini kata-katanya bahwa sukses itu bukan soal umur, bukan juga soal modal besar atau akan pintar di kelas, karena sukses datang dari kerja keras, jalinan pertemanan, motivasi yang kuat dan sikap yang baik. Jadi kenapa kita belajar kewirausahaan di usia muda waktu masih SMA? Karena sukses itu bukan soal umur, tapi bukan juga untuk modal besar atau bahkan pintar di kelas, karena sukses datang dari kerja keras, keamanan, motivasi dan sikap yang baik. Oke, dari video ini kira-kira apa yang kalian dapatkan? Oke, silakan ini Milan. Menyerah jangan ambil keputusan yang tidak baik. Oke, tepuk tangan dulu untuk Milan. Oke, selain itu apa lagi yang didapat? Silakan Adi. Kira-kira dari selesai berhasil gitu. Oke, tepuk tangan dulu untuk Adi. Oke, jadi intinya tidak boleh menyerah. Kegagalan itu adalah Oke, kegagalan itu awal dari kesuksesan. Nah, tadi di situ kita bisa lihat yang tadi di video tadi, sebelum Wira jadi sukses dia buat apa duluan? Dia melakukan apa paling pertama? Dia pertama melihat informasi atau iklan. Setelah itu Dia berencana. setelah itu dia membuat apa? Dia membuat suatu perencanaan atau bisnis plan. Dia buat perencanaan. Nah, dengan perencanaannya awalnya pasti ada satu Bang, Oki dan Andre, tenang. Jadi intinya segala sesuatu itu harus ada apa yang namanya tadi perencanaan. Nah, pembelajaran kita hari ini tentang perencanaan produk. Oke, tentang perencanaan produksi. Nah, ada yang tahu produksi itu apa? Apakah produksi dan produk sama atau beda? Beda. Oke, bedanya di apa? Iya. Produk itu adalah sebuah barang dan sedangkan produksi itu adalah sebuah proses.
Oke, tepuk wow dulu untuk. Jadi terima kasih semua sudah paham produksi dan produk. Jadi produksi itu prosesnya, produk itu barang atau jasa, atau produk itu hasil dari proses produksi. Nah, itu kata lainnya seperti itu. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama melalui kegiatan diskusi dan literasi, kalian dapat menganalisis perbedaan barang dan jasa dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, melalui diskusi kelompok dapat menentukan perencanaan produk yang akan diproduksi dengan tepat dan bertanggung jawab. Nah, yang berikut melalui diskusi kelompok dapat menyusun rencana produksi yang terdiri atas jenis dan jumlah produk dengan penuh ketelitian. Dan yang keempat, melalui diskusi kelompok dapat membuat desain atau prototipe produk atau contoh produk yang direncanakan dengan benar dan penuh ketelitian. Dan yang terakhir, melalui hasil diskusi, kalian dapat mempresentasikan hasil dengan penuh percaya diri. Semua perhatian di depan papan. Ini beberapa contoh gambar produk kreatif. Ini contoh gambar produk kreatif yang berkaitan dengan bidang kalian di KJP. Ibu ambil beberapa contoh. Ini ada lampu hias dari pipa paralon, ada tempat pensil dan bingkai foto dari keyboard, dan ada foto Polaroid. Ini adalah beberapa contoh. Dan ini contoh aplikasi ya, beberapa aplikasi. Jadi kalau begitu kalian duduk dalam kelompok untuk kita sama-sama berdiskusi mengenai perencanaan produksi yang ingin direncanakan. Silakan duduk dalam kelompok. Oke, gabung meja dengan baik. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 mana? Kelompok 2. Silakan gabung mejanya di sini. Kelompok 3 di sini. Oh, kamu di situ. Kelompok 4 di sini berarti di sebelah situ. Kelompok 5 di belakang. Sebelum kita mulai diskusi, semua berdiri dulu. Semua berdiri dulu. Kalian lihat semua mengantuk. Berdiri. Semua berdiri. Pontianus berdiri, Pontianus. Oke, semua berdiri. Oke, coba semua sudah berdiri? Sudah. Oke. Coba masing-masing kita main game. Gamenya nama ganjil genap. Coba masing-masing cari teman. Jadi dia berpasangan dua-dua orang. Dua-dua orang saling berhadapan. Berdiri saling berhadapan. Dua-dua orang. Kalian dua-dua orang cepat. Sunyikan. Tidak. Dua-dua orang. Kalau misalnya dalam kelompoknya ganjil, cari anggota teman satu dari anggota kelompok yang lain. Ini pas stop dua orang. Ini oke. Dua orang ya. Oke, saling berhadapan. Semua sudah saling berhadapan. Claudio ini Oki dengan ini. Oki dengan Ricky belum. Saling berhadapan. Oke. Oke, semua saling berhadapan. Berdiri saling berhadapan. Saling berhadapan. Oke. Saling berhadapan. Sambil tangannya ini, tangan kiri di belakang. Tangan kiri di belakang, tangan kanan. Seperti mau bersalaman tapi tidak bersentuhan. Seperti mau bersalaman tapi tidak bersentuhan. Oke. Oke, sekarang salah satu ini pasangan memilih siapa yang mau ganjil. Coba yang mau ganjil. Oke, coba yang memilih ganjil. Yang memilih ganjil. Yang memilih angka ganjil. Oke. Oke. Berarti yang tidak angkat tangan memilih. Oke, silakan turun tangan. Nah, permainan
hadir itu dia memegang tangan teman yang genap. Sedangkan kalau ibu menyebutkan angka genap, dia harus berusaha untuk menangkap tangan angka. Oke, siap kau? Oke, konsentrasi. Tangan berada di seperti mau bersalaman, tangan seperti mau bersalaman tapi tidak bersentuhan. Tangan seperti mau bersalaman tapi tidak bersentuhan. Oke, siap Beb? Siap. Oke, ibu pilih angka 10. Konsentrasi ya. Oke, angka yang berikut lagi. 53. Oke, 59. Oke, kita mulai angka 135. Oke, cukup ya. Kita menyanyi Raja Pancasila ya. Oke, siap ya. Siap ya. Siap. Satu. Yang balani yang tidak topik yo, tapi itu yang rasa Pancasila. Oke. Raja Pancasila siap. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Cukup ya sedikit. Oke, semua perhatian. Tugas kelompoknya buatlah suatu perencanaan usaha atau perencanaan produk. Semua perhatian tampilan di slide. Buatlah suatu perencanaan usaha atau perencanaan produk berdasarkan langkah-langkah yang ada, kemudian presentasikan hasil kelompokmu di depan kelas. Jadi ini produknya boleh yang produk seperti ini atau mungkin produk yang lain yang sudah kalian rencanakan, silakan dibuatkan dalam bentuk perencanaan atau langkah-langkah produksi. Kalau ini kelompoknya Artika, waktu lalu mereka visual, maka mereka dalam bentuk PowerPoint visual yang dapat dilihat. Oke, kelompok Adi memilih untuk audio visual, berarti video. Kalau kelompok ini kamu punya kelompok kinestetik, kalian langsung buat dalam video. Oke, nanti sebentar langsung presentasi. Oke, Claudio maaf tidak teman-teman, kamu memilih produk yang mana? Oke, dia punya ini apa susunan
perencanaan sudah aman. Ada di sini. Ada materi perencanaan. Kamu memilih produknya dibuatkan dalam bentuk visual, audio atau audio visual. Oke, memilih untuk audio visual. Ini ada di materi perencanaan produksi. Bisa lihat untuk supaya dia punya lampu-lampu. Oke, kalau kamu waktu itu memilih audio kan? Oke, nanti dilihat. Iya, kita lihat dia mau kerja kerjakan. Oke, silakan. Ibu kasih waktu 20 menit dari sekarang ya. Supaya kita lihat nanti bagaimana. Jam 12 tepat kita presentasi ya. Kamu kan kelompok audio. Kelompok audio seperti perencanaannya langkah-langkahnya sama. Tinggal sebentar presentasi, kamu tinggal baca kamu kerja dengan kamu punya produk atau punya hal. Langsung baca kan kamu audio, tidak perlu ditayangkan seperti itu. Pakai laptop supaya baca. Kamu baca materi, tapi kamu penyampaiannya dalam bentuk audio, suaranya kamu tuh. Kamu tinggal menjelaskan, oh produk kami ini. Gitu. Nah, kita ceritakan itu harga dia punya produknya, Nah, kamu ini, tidak ada ini, apa Claudio? Oh ini, materi perencanaan. Materi perencanaan produksinya ada di sini. Kamu ambil supaya lihat. Langkah-langkah dari perencanaan produksi supaya kamu buat. Jadi sebentar kamu sih tolong untuk bisa presentasi. Tentang audio ini kan kamu tinggal kamu konsep saja aja. Iya. Oke, sudah Pak jam 12, silakan kelompok 1 maju presentasi. Silakan maju sudah anggota kelompok 1. Silakan maju. Baik, selamat siang Ibu dan teman-teman. Selamat siang. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tetapi sebelum itu kami akan membawakan sebuah yel-yel yang akan dipimpin oleh Andre. Yel mulai. Kelompokku paling hebat, tapi anaknya. Kelompokku nomor 1, kelompok 1 namanya. BPJS Minggu Pizza Dumping Store. Senggol dong. Sebelum masuk ke dalam presentasi kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Astriani Lawu, yang kedua Antika Bulan saya sendiri, yang ketiga Milan Tuke, yang keempat ada Hermin Taneo, yang kelima ada Andre Dunokas, yang keenam ada Isra Teas, dan yang terakhir ada
Prototype produk merupakan sebuah metode yang digunakan untuk tujuan pengembangan produk dengan cara membuat rancangan sampel atau model dan membuat pembusuhan konsep atau proses kerja dari produk tersebut. Materi selanjutnya akan dibawakan yang berikut alat dan sampel. Pertama, ragam. Tepung terigu 200 gram, air panas 100 cc, 2 sendok makan minyak goreng, 1 sendok makan tepung tapioka, 1/4 sendok teh garam, tepung tapioka secukupnya untuk taburan, gelas Tupperware, makanan, gelas akuin, bubuk balado, dan minyak goreng. Sedangkan alat terdiri dari kompor, wajan, wadah, spatula, telur kayu, papan iris, dan pisau. Materi selanjutnya akan diolah menjadi masalah. Dan tadi karena proses pembuatan teman-teman bisa menyaksikannya di layar. Setelah ini kelompok berapa? Kelompok Kami. Minyak goreng 17.000, plastik besar 20.000, plastik slip kecil 10.000, bubuk balado 26.000, tepung terigu 9.000, tepung tapioka 8.000, minyak tanah 1 liter 10.000, total pengeluaran 100.000. Yang keempat seperti pertama membuat instruksi
Yang kedua menjual kaos Ini sekolah. DVD buat apa sih? Yang ketiga harga produk pas di kantong. Yang keempat untuk pendidikan. Yang kelima mendapatkan dukungan. Terus langsung dibawa. Baik, di sini adalah dokumentasi produk yang sudah kami buat. Teman-teman bisa simak sisi gambar yang telah disediakan. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Mungkin ada saran, kritikan maupun pertanyaan, kami memberikan kesempatan. Oke, silakan ada yang mau berikan pertanyaan atau mungkin kritik atau saran. Ada? Oke, tutup hasil presentasi. Baik, jika tidak ada yang memberikan pertanyaan, kami akan tutup hasil presentasi kami. Selamat siang. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk silakan kelompok 1 kembali ke kelompok 2 lagi presentasi. Silakan. Daftar hari sudah selesai. Devi, colokan dong. Nama Devi. Santai sampai coba luas, sudah sampai jangan waktu jangan habis. Sampai selesai. Oke, nanti yang pikiran saya. 15 Oke, silakan. Oke, silakan santai dan teman-teman. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Dengan nama kelompok Salvador dan anggota kelompok yang pertama Rofido Costa, Adi Luban, saya sendiri, Kenji Rovalo, Santa Tampani, Stevi Besi, dan Esra Alutfal. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Santa Tampani. Ya, soal pertama, apa yang kamu ketahui tentang prototipe produk? Yang kedua, buatlah susunan proses kerja pembuatan prototipe atau contoh produk. Yang ketiga, buatlah rincian biaya produksi yang dikeluarkan. Yang keempat, strategi produksi apa yang direncanakan oleh kelompok kalian. Yang kelima, susunlah rencana dan jadwal kerja untuk membuat prototipe atau contoh produk yang direncanakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kenji Rovalo. Nomor 1, prototipe adalah bentuk draft kasar dari sebuah produk yang dibuat untuk menunjukkan dasar-dasar seperti apa produk tersebut nanti. Materi selanjutnya akan bantuan 1 produk mie, 2 4 senomakan tempe terigu, 3 2 saset masak sapi, 4 duput merica bumbu, bahan kehidupan, 4 sendok makan terigu, 1/2 saset masak sapi, 3 sedikit air, 4 12 tusuk sate dipotong menjadi 2 atau 4, 5 minyak untuk menggoreng. Soal selanjutnya akan dilakukan oleh Berikut cara membuat. 1. Reduksi 3 menit. 2. Angkat mie, masukkan ke dalam wadah, beri tepung dan penyedap rasa, aduk rata sampai semua bumbu tercampur. 3. Kepal mie sampai terbentuk bulat.
tusuk memakai tusuk sate, kemudian agak dipipihkan sampai adonan ini memanjang. Keempat, masukkan ke dalam bahan pencelup dan siap untuk digoreng. Yang kelima, angkat lalu tiriskan dan campur dengan saus. Lanjut. Claudio dan teman-teman sahabat, biasakan diri kita sudah sepakat kalau saling menghargai. Saya lihat kelompok 5 ini teman presentasi mereka tidak pernah menyimak. Jadi kalau misalkan Anda tidak mengerti apa yang dipresentasikan, tanyakan, bukan Anda sibuk sendiri. Oke, lanjut. Yang pertama, bahan mie 5 bungkus, 15.000, telur 4 butir, 10.000, tepung tapioka 1 kilo, 10.000, tusuk sate 1 ikat, 15.000, minyak goreng 2 liter, 20.000, mika 1 pak, 13.000, saus tomat 1 botol, 5.000, tepung panis 1 kilo, 10.000, masako 1 renteng, 5.000. Jumlah pengeluaran 103.000, namun kami salah mengetiknya, seharusnya 103.000, namun di sini 100 juta 3.000. 103 juta. Yang keempat, strategi produksi yang kami rencanakan adalah membagi tugas dalam mengerjakan produk kami agar lebih cepat selesai dan memudahkan kami dalam bekerja. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rencana kami ketika usaha kami sudah sukses dan berkembang dengan besar, kami akan memasarkan lebih banyak lagi dari biasanya dan akan membuka cabang di berbagai daerah NTT. Jadwal produksi usaha kami di setiap hari Minggu. Sekian dan terima kasih. Motivasi terbesar adalah sebuah kegagalan adalah awal kesuksesan kita. Jangan pernah menyerah sebelum mencoba. Sekian presentasi kami. Mungkin ada pertanyaan atau kritikan dari kawan-kawan dan ibu guru. Kami akan berikan kepada kelompok 3 yaitu dari Bukon. Silakan Beni. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya akan memberi sedikit kritikan kepada Rocky. Lain kali kalau mau membaca, lihat baik-baik materi dan membaca dan membawakan materi itu dengan baik supaya kami yang mendengarkan bisa memahami apa yang disampaikan oleh teman. Terima kasih. Terima kasih Anastasio. Dari Adi Pabulan kelompok 1. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari perwakilan kelompok 1. Saya mau bertanya, dari mana kalian mendapatkan minyak goreng dengan harga yang begitu murah? 2 liter harganya 20.000, sedangkan di sini 1 liter saja dari 15.000 ke atas. Sekian. Oke, silakan kelompok 1. Kenyataan di pasar itu kalau 2 liter itu sekitar 40 lebih, bahkan hampir 50. Dan kalian dapatkan di mana sehingga hanya oke, atau mungkin ada kesalahan teknis atau apa, silakan dijelaskan kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kami akan menjawab pertanyaan dari Tika. Minyak goreng 2 liter dengan harga 20.000 itu adalah kesalahan teknis sedikit karena perkiraan dari Adi Nuban. Terima kasih. Silakan. Masih ada pertanyaan dari kawan-kawan. Silakan, ada yang masih mau Mungkin bertanya? dari kelompok 5, 4. Oke. Ada dari Andre. Oke. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Oke, ini mengingat waktu, jadi batasi hanya 2 kelompok saja. Oke, kelompok yang lain sesuai dengan minat belajar kalian,
maka kelompok yang audio mana kelompok yang akan kelompok kalian memilih untuk mengumpulkan audio atau suara berdasarkan produk yang mau apa tugas yang kalian kerjakan. Kelompok visual, Adi punya kelompok visual juga atau audio visual. Oke, berarti dalam bentuk video. Kelompok 5 dalam bentuk audio visual. Oke, kalau kelompok ini Anastasia. Oke, kinestetik. Oke, berarti tugasnya nanti dikumpulkan ke ibu dalam berbagai macam model ya. Baik, produk yang sudah kalian buat itu dalam bentuk barang atau jasa? Produknya berupa barang atau jasa yang kalian kerjakan. Dalam bentuk apa ini Claudio dan teman-teman kelompok 5 Ongki? Yang tadi kamu perhatikan teman-teman kerja itu, apakah produknya dalam bentuk barang atau jasa? Barang ibu. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ongki. Oke, berarti dalam bentuk barang. Oke, semua lihat sini. Jadi perbedaan barang dan jasa itu, barang merupakan suatu produk yang berbentuk fisik, dapat dilihat seperti tadi teman-teman presentasi. Sedangkan jasa merupakan layanan. Nah, perencanaan produksi tadi sudah dijawab bahwa serangkaian aktivitas untuk merancang strategi produksi, dan langkah-langkah perencanaan itu ada menganalisis situasi pasar atau riset. Seperti tadi teman-teman presentasi bahwa risetnya mereka lihat bahwa di sekolah produk yang mereka menghasilkan ini belum dijual di sekolah. Nah, itu mereka melakukan riset pasar. Terus profil bisnis dan lain sebagainya. Ada rencana keuangan, strategi produksi, penentuan tempat jual, dan strategi pemasaran. Oke, baik. Kita akan masuk dalam refleksi pembelajaran kita hari ini. Nanti ibu bagikan post-it, tapi sebelum itu ibu mau tanya, kira-kira siapa yang mau langsung berefleksi tentang pembelajaran hari ini? Terkait di sini ada beberapa pertanyaan yang jadi panduan saja, tapi dia mau mengambil kesimpulan atau dia mau berefleksi terkait materi hari ini. Apakah dia senang atau kecewa atau bagaimana? Siapa yang mau berefleksi hari ini? Mau berbicara? Dari apa saja pelajaran yang sudah Anda dapatkan? Pelajaran ini bermanfaat atau tidak? Oke, silakan ini Anastasia. Kayaknya maju sedikit. Di situ di dekat atas. Oke, silakan Anastasia. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan merefleksikan yang pelajaran atau materi yang baru saja kita bahas atau kita belajar, yaitu dari sini saya akan mengambil kesimpulan bahwa dalam kita berwirausaha atau kita berusaha tidak diperlukan, tidak dipandang umur atau tidak dipandang kemampuan, tapi di sini menguji kita atau membelajarkan kita bagaimana cara kita berwirausaha dengan masa kita masih bersekolah. Baik. Oke, tepuk tangan dulu untuk. Terima kasih, ini Ibu apresiasi sekali untuk Anastasia yang refleksi untuk kita hari ini. Jadi Atika juga. Oke, silakan. Setelah Atika baru Claudio sudah akan dulu. Oke, silakan Atika. Ya. Oke, silakan Atika. Apa yang saya dapat hari ini. Jadi di sini pelajaran yang saya dapat dari Ibu adalah tentang produk, dan pelajaran yang saya dapat sangat berguna bagi saya karena ketika kita sudah mengetahui bagaimana proses produksi, kita lebih mudah untuk mendapatkan uang dengan cara kita sendiri. Oke.
ini dalam pelajaran kali ini saya mengambil satu kesimpulan, yaitu bahwa suatu produk tidak terpaku dari rumus seperti kata Tuan saya ini, tidak terpaku dari nilai yang kita keluarkan maupun tidak terpaku dari apa yang kita siapkan. Dari sini juga saya belajar apa arti berusaha yang saya ambil juga dari Herbert Sanders, pencipta KFC. Dia pada umur 60 tahun dia masih bisa untuk tetap bisa memproduksi ayam dan bisa berkembang hingga sekarang. Saya percaya kami juga bisa, dan mungkin ketika terakhir terima kasih. Oke, tepuk tangan. Kita belajar proyek kreatif dari usaha. Jadi kita membuat proyek-proyek yang kreatif atau usaha yang kreatif, bukan melihat usia kita yang masih muda ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita, mau tulis post-it atau tidak usah? Ya usah. Begitu kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh tadi perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Oke, silakan perempuan yang suka rela, yang suka dan rela untuk berdoa. Kalau dia suka berdoa, maka dia tidak rela. Oke, silakan santap. Oke, tenang. Dalam video ini dengan kata ajaran anak-anak dalam nama Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah melindungi kami dari tadi pagi hingga sekarang. Engkau telah menjaga kami dari pelajaran awal. Kiranya Engkau terus memberkati kami, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya dan Engkau buatlah hamba-Mu ini menjadi apa yang diinginkan kedua orang tua kami. Semua doa dan harapan ini kami aturkan di hadapan hadirat-Mu dalam perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa. Siap sudah? Lihat, serius. Beri salam. Terima